Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Teman-teman, hari ini kita lanjut mengenai network automation ya. Ini bagian dari kuliah desain manajemen jaringan yang bahannya kita ambil dari Enterprise Networking, Security, and Automation Cisco. Hari ini kita akan membahas automation secara umum, kemudian tentang data format, kemudian API, REST, configuration management, dan IBN, serta Cisco DNA Center. Jadi secara tradisional ya, kalau kita mengkonfigur device, ya kita biasanya pergi menggunakan konsol ya, atau bisa lewat SSH ya, connect ke sini menggunakan CLI command. Tapi ketika jumlah network ini terus berkembang, nah maka mungkin kita butuh konfigurasi itu tidak kita ketik satu persatu ya. Jadi konfigurasi itu kita sudah simpan. Nah kita tinggal load ke sini, termasuk iOS-nya mungkin perlu update, kita update satu persatu seperti ini. Tapi kalau jumlah network ini ratusan bahkan ribuan, tentu ini merupakan tugas yang kompleks ya. Apalagi kalau misalnya ada perubahan policy, misalnya ACL tertentu harus dikonfigur di sini, dan mungkin perubahan sesuai perubahan katakan untuk aplikasi operation development maupun tes merubah kebutuhan dari jaringan. Tentu tahapan ini yang fully manual menjadi tadi ya semi otomatis karena diubah sampai menjadi proses yang otomatis. Kebutuhan untuk otomasi tentu saat ini terus berkembang ya, bukan hanya di server, aplikasi, tapi juga di network ya. Jadi dengan adanya Industri 4.0, Society 5.0, mungkin di dunia telekomunikasi ada 5G gitu ya, dan seterusnya, ini meningkatkan otomasi. Karena dengan otomasi, tugas seorang admin yang semula bisa menghandle katakan 20 suite dengan ya masih relatif wajar ya, tapi dengan otomasi dengan working hours yang sama mungkin dia bisa menghandle ratusan atau bahkan ribuan devices. Jadi dengan adanya otomasi maka ya pekerjaan menjadi seakan-akan tanpa break ya, sesuai dengan misi 24 jam 7 hari seminggu, dan tentunya dengan output yang lebih besar. Kemudian mesin kemudian akan menghasilkan produk yang lebih uniform ya. Jadi kalau kita ketik itu konfigurasi mungkin ada salah ketik, tapi dengan fully automation maka produknya lebih terassurance menghasilkan uniform output ya. Dalam hal ini mungkin uniform produk untuk mesin. Nah, kemudian automation juga memungkinkan collection dari begitu banyak data dalam waktu yang cepat, ya, secara cepat, kemudian dianalisis lebih lanjut untuk mendapatkan informasi yang bisa membantu keseluruhan proses. Nah, kemudian selain itu, dalam automation ya juga bisa melibatkan robot ya, yang bisa beroperasi di daerah yang sulit, kemudian daerah yang berbahaya seperti untuk pemadam kebakaran atau membersihkan bahan-bahan yang berbahaya seperti kecelakaan karena bahan-bahan kimia, yang tentunya ini membantu human. Itu kalau human-nya sedikit. Tapi kalau human-nya banyak, ya ada sisi kurang bagusnya juga. Jadi digital talent sudah mentrain engineer-engineer dengan
kemampuan skill untuk mengkonfigur switch router ya, baik itu Cisco, Huawei maupun perangkat access point, D-Link dan lain-lain. Tentunya jumlah engineer yang banyak itu dengan automation menjadi berkurang, tapi ya mungkin itu akan ada tempatnya sendiri ya. Sehingga kalau untuk urusan konfigur di mungkin startup company tetap butuh itu, tapi begitu butuh ribuan ya mungkin lambat laun ini akan tergantikan oleh automation. Nah, kemudian dengan adanya automation mungkin ya karena ada smart devices yang kecil untuk sensor, aktuator, ya, mungkin secara keseluruhan dengan output yang sama ini akan lebih hemat energi. Ya. Kemudian dengan adanya industri katakan 4.0, society 5.0, mungkin didukung oleh jaringan 5G dan lain-lain, itu istilah-istilah smart atau device yang berpikir menjadi relevan ya. Jadi banyak perangkat saat ini yang disematkan nama smart technology, yang artinya sebetulnya smart technology ini adalah teknologi yang responsif terhadap lingkungan ya. Jadi dia itu ketika device itu bereaksi terhadap informasi yang berasal dari luar, nah, dia kita sebut sebagai smart devices. Nah, tentunya ketika smart devices ini saling terintegrasi, ini akan membuat seakan-akan device-device itu menjadi berpikir ya, quote unquote gitu. Sehingga kalau kita tempatkan katakan sensor gitu kan, kemudian yang berinteraksi dengan open flow. Nah, tentunya kalau ini ditaruh di network, ini bisa menjadi network yang automation. Network yang automation. Nah, tentunya ketika kita membicarakan, menginginkan sebuah jaringan yang otomatis, fully automated, yang merespon terhadap kebutuhan aplikasi atau terhadap keinginan bisnis institusi, tentunya ada beberapa mekanisme yang diperlukan untuk mendukung itu, ya kan? Di antaranya data format, ya, kemudian API, kemudian mungkin management tools, kemudian controller dan lain-lain. Nah, salah satunya data format, ini diantaranya yang banyak digunakan ya untuk mengkomunikasikan antar device atau antara klien dengan server, antar device dengan device, atau dengan antara controller dengan data plane, itu diantaranya adalah ini JSON, kemudian XML, dan YAML. Nah, data format ini merupakan data, ya sebenarnya ya data juga, tapi dengan format tertentu untuk memudahkan mereka disimpan dan dipertukarkan antar entitas ya, baik device to device, client to server, maupun dari sensor ke controller ke aktuator dan lain-lain. Nah, ini salah satu dari data format yang digunakan ya HTML ya. Cuma format HTML kan hanya untuk itu penampilan ya. Tapi kalau kita ingin update part of ini ya tentunya kita butuh struktur data yang lebih dinamis ya. Yang banyak digunakan contohnya JSON. Nah, apa yang akan kita gunakan, apakah JSON, XML atau YAML ya tentunya disesuaikan dengan tools yang kita gunakan ya, mungkin aplikasinya, skripnya, mungkin protokolnya, dan nanti ada penjelasannya di belakang. Nah,
data format ketika dipertukarkan, ya mungkin perlu rule tertentu ya yang disesuaikan dengan nama formatnya. Gitu. Ya, misalkan kalau JSON rule-nya tertentu, gitu kan. Kemudian kalau XML rule-nya juga tertentu juga, YAML juga tertentu. Nah, at least rules yang digunakan untuk data format ketika dia di-store maupun dipertukarkan, itu kira-kira ya paling enggak dia harus punya sintaks ya. Contohnya sintaks itu misalnya di brace ini, kemudian apa namanya tutup kurung atau curly ya atau curly, kemudian mungkin white space, kemudian quote ya, mungkin koma dan lain-lain. Kemudian bagaimana objek ini direpresentasikan sebagai sebuah karakter, string, list atau array, nah, tentunya mengikuti dari data formatnya apa ya. Kemudian bagaimana key dan value pair-nya direpresentasikan, apakah dengan quote, nama key, titik 2, kemudian nama value-nya. Nah, itu ya disesuaikan dengan data formatnya apa gitu ya, apakah JSON, XML, YAML, atau yang lain. Tapi secara umum biasanya kuncinya itu di sebelah kiri ya, dan value-nya atau parameternya ada di sebelah kanan dari key. Nah, contohnya ini sebuah data format itu, ini JSON ya, JSON itu di objeknya ditutup buka dengan ini curly, kemudian ini adalah key-nya, ini adalah value-nya ya, kemudian ini adalah sintak untuk menulis key dia dengan quote, kemudian antara key dengan value ada titik 2, kemudian tiap value ada ini, dan antara satu key value pair dengan key value pair yang lain ada koma, dan seterusnya. Ini beberapa komparasi data format antara JSON, YAML, dan XML. Nah, kalau di JSON ini lebih mudah untuk di parsing ya, cuma kalau kita nulis ya tentu lumayan juga karena ini batas objeknya, kemudian antara key sama value-nya ada titik 2, kemudian tiap nama harus ada quote unquote ya, kemudian dipisahkan oleh koma, white space nggak dihitung, kemudian tiap list ini atau sub object gitu ya, ada curly gini ya. Kemudian kalau array pakai ini, pakai ini. Nah, kalau di XML sama, ini merupakan reducible object sama dengan kayak JSON, tapi key-nya itu merupakan pasangan ya. Jadi message sama slash message, sementara value-nya di update ya. Kemudian kalau YAML paling sederhana, tidak ada quote unquote, tidak ada titik koma karena di sini white space juga punya arti ya. Nah, di JSON data format yang contohnya tadi, ini merupakan human readable data format yang banyak digunakan di aplikasi ya, baik untuk di penyimpanan maupun untuk transfer maupun membaca data. Nah, JSON ini sangat populer dengan adanya web service dan ini menggunakan API, terutama ya REST API ya, REST API. Jadi API yang berbasis HTTP ya atau XML. Nah, dan program modern hampir semuanya bisa memparse ini JSON ya, termasuk Python. Nah, JSON data format kalau misalnya untuk informasi switch seperti ini, kalau interface gigabit Ethernet 000 is up. Jadi kalau kita show interface ya,
itu kan ada gigabit Ethernet 000 is up, kemudian lalu protokol is up, connected, deskripsinya ini wide area network, internet address-nya 172.16.0.2/24. Nah, kalau kita tulis dalam bentuk JSON, nah itu kira-kira seperti ini. Jadi misalnya ini objeknya, ini adalah IETF interface, dan ini key name itu ada gigabit Ethernet, kemudian deskripsinya adalah wide area network, ini on, enable true, kemudian IP versi 4-nya, mungkin ada banyak IP ya, bisa jadi banyak IP, maka kita menggunakan bracket ini ya. Saya lupa. Nah, ini bracket ya. Jadi IP address-nya, net mask-nya gitu. JSON syntax rule relatif sederhana ya, mudah dibaca, cuma penulisan yang kayak gini yang mungkin lumayan ini mungkin makan waktu dibanding YAML ya. Nah, tapi secara umum dia merupakan sintak secara hierarki ya, untuk nested value juga sama dengan XML, tapi penulisannya lebih simple, kemudian menggunakan ini curly atau brace curly, kemudian bracket untuk array, kemudian tulis pasangan, key-nya di depan, ada titik 2 dan value-nya. Nah, dengan JSON kita bisa menulis objek ya dengan satu atau lebih pasangan kunci dan value-nya yang ditulis dalam brace ini ya, curly. Ini sintak dari JSON object, kira-kira dia harus antara kuncinya ada double quote ini, kemudian value-nya juga di double quote ini, tapi untuk yang string ya atau teks ya. Tapi sebetulnya value-nya bisa juga selain string, bisa number, bisa array, bisa boolean, bisa null, atau objek yang lain. Kemudian key dan value-nya dipisahkan di titik 2. Kemudian multiple key value pair bisa kita pisahkan dengan koma. White space-nya nggak digunakan ya. Kemudian kalau ada list, kita tulis dengan bracket, yang merupakan array ya. Kemudian value-nya bisa string, number, boolean, objek, maupun array yang lain. Nah, antar array dipisahkan dengan koma. Ini contohnya. Jadi kalau yang tadi sama ya. Jadi kalau misalnya address itu punya banyak ya, maka kita pisahkan dengan bracket ya. Kemudian masing-masingnya dengan curly. Dan ininya dipisahkan dengan koma. Nah, yang lebih sederhana, paling sederhana di antara JSON, XML, dan YAML. Nah, YAML paling sederhana penulisannya karena ini relatif belakangan munculnya ya, setelah dia melihat cara nulisnya JSON dan XML. Jadi YAML mirip JSON, tapi dengan penulisan lebih minimalis, kemudian strukturnya sama, tapi white space-nya digunakan. Ini perbandingan antara JSON dan YAML. Jadi yang ini YAML, yang ini adalah JSON. Nah, bedanya objeknya nggak perlu dibuka dengan brace ya, atau kurung kurawal ya, curly ya. Gitu. Jadi langsung dia IETF interface titik 2, namanya titik 2, description, enable true, IETF IP versi 4, alamatnya. Nah, kalau di JSON kita menggunakan bracket. Nah, yang ini list cukup pakai list ini gitu ya. Dan white space dikenali jadi tanpa koma. Sementara
format XML data ini lebih banyak untuk store, transfer, read data, tapi tidak untuk tampilan ya biasanya karena kita butuh format tersendiri. Ini lebih banyak untuk store, transfer, dan read data ya, bukan untuk representasi data. Meskipun bisa juga digunakan. Nah, si XML sama human readable juga, ini mirip HTML, dia self descriptive menggunakan tag value-nya di tengah ya. Nah, memang agak berbeda dengan HTML yang sudah ada predefined tag, yang XML tag-nya bisa kita definisikan sendiri. Ini contoh untuk format untuk data yang sama yang ditulis menggunakan XML ya. Jadi tiap key pasti ditutup dengan pasangan key-nya ya. Kemudian name-nya dengan penutup name, ini value-nya, ini deskripsinya, enable atau enggak, kemudian list cukup dengan ditulis di ini ya, antar tag ini, itu sudah jadi list. Berikutnya untuk proses otomasi setelah kita mengenal data format adalah API ya, untuk proses pertukaran antar dua entitas ya. Nah, API itu ibaratnya seperti kurir ya, kurir antara aplikasi ya, antara aplikasi di mana aplikasi ini mungkin ada di klien atau user maupun ada di server. Nah, API bisa untuk request dan respon dari yang diminta gitu ya, dan sebaliknya. Ini contoh API. Nah, kalau katakan website biasa Garuda gitu ya, garuda.com misalnya. Nah, misalnya dia menghasilkan ini ya, katakan departure city-nya apa, destination city, departure date, return date. Kalau kita akses ke sini, airline database, kita minta, nah itu pakai HTTP juga oke ya. Tapi kadang-kadang kan kita ingin update hanya bagian ini. Nah tentunya kalau pakai format HTML ya nggak efisien kalau update ke semuanya. Jadi mungkin perlu hanya update ini dengan API. Gitu. Nah apalagi kalau kasusnya yang bangun website itu adalah pihak ketiga di mana airline-nya bisa banyak. Airline-nya bisa banyak. Mungkin ini airline A, mereka punya database tersendiri, tapi bisa kita akses menggunakan API airline A. Kemudian kita bisa akses airline B dengan API dan database-nya, airline F dengan API database-nya, airline C juga demikian, airline F juga demikian. Sehingga kalau kita compare misalnya sedang mau dilihat airline A, ya tentunya dia akan call API dan database dari airline A untuk mengisi informasi ini. Kalau untuk membuat komparasi dengan airline B, mungkin cukup kita call API dari airline B. Di sini baru di program kita mengcompare ini gitu ya. Ada beberapa kategori API, itu ada Open API, Internal API, dan Partner API. Dalam Open API atau Public API, ini merupakan API yang bisa diakses oleh publik menggunakan kunci ya. Gitu. Tapi kuncinya bisa kompleks atau bisa simple. Nah, key ini digunakan ya untuk membantu kontrol jumlah yang akses API ya. Kemudian ada juga internal atau private API. Nah, ini API yang digunakan oleh organisasi atau perusahaan untuk akses data dan service untuk kebutuhan internal ya. Ya misalnya sales people akses
internal sales data menggunakan mobile phone devices, akses web server, yang akses database. Kemudian ada partner API. Jadi ini API yang digunakan antar dua aplikasi antar perusahaan ya, untuk kebutuhan bisnis mereka. Nah, ada beberapa jenis API yang berbasis web ya. Itu ada SOAP, ada REST, ada XML RPC, dan JSON RPC. Ini beberapa karakteristik utama dari SOAP, REST, XML RPC, dan JSON RPC. Di data formatnya, API SOAP itu menggunakan XML, sementara REST API bisa menggunakan JSON, XML, YAML, maupun yang lain. Sementara XML RPC, XML, JSON RPC, JSON. Ini rilis pertama kali tahun 98, tahun 2000, tahun 98, dan tahun 2005. Dari kekuatannya, SOAP ini well established, tapi popularitasnya kalah dengan REST. Karena formattingnya fleksibel dan paling banyak digunakan. XML RPC juga well established karena ini sederhana, tapi lebih jarang digunakan. Gitu kan. Kemudian JSON RPC ini simplicity. Nah, selain ini, kita juga memilih API yang banyak digunakan tadi ya, dengan format JSON adalah REST, gitu ya, API yang berbasis HTML atau HTTP ya. Jadi REST atau RESTful. Jadi REST dan RESTful API ini sebetulnya RESTful itu artinya lebih ketat ya, lebih ketat untuk ngikutin aturan di web browser. Jadi REST dan RESTful adalah API yang browser-like, jadi menggunakan protokol HTTP atau HTTPS untuk request, get, post, atau yang lain. Kemudian ini simply state, REST API adalah API yang bekerja on top of HTTP protokol. Jadi dia menggunakan layer aplikasi HTTP. Sehingga responnya ya sepenuhnya ikutin HTTP protokol ya, ada get, post, delete, update. Ada tulisan RESTful ya berarti dia harus strictly conform dengan aturan HTTP protokol ya. Nah, API bisa dikonsider sebagai RESTful jika memenuhi features berikut ya, dia client server, kemudian stateless artinya tidak ada data klien yang disimpan antara server dan klien di tiap request-nya, session state disimpan di klien dan cacheable di sisi klien untuk mengimprove performance. Nah, implementasi dari RESTful API itu menggunakan ini ya, Uniform Resource Identifier yang bisa berupa URL maupun URN ya, bisa URL maupun URN. Kemudian data formatnya bisa JSON, HTML maupun YAML. Kemudian protokol yang digunakan adalah HTTP ya, HTTP on top of HTTP. Kemudian ini API ini mesti hypertext driven. Kemudian metode request responnya adalah post, get, put atau patch, dan delete. Jadi post untuk create sesuatu, get untuk membaca, put atau patch untuk update, delete untuk delete. Nah, web resource dan web services yang
sebagai RESTful API ini, identifikasinya menggunakan URI, Uniform Resource Identifier, yang digunakan ya bisa URN atau bisa URL. Ini contohnya URI yang digunakan itu misalnya HTTPS www.example.com author.book.html page 155. Nah, ini protokolnya adalah HTTPS, hostname-nya adalah ini ya. Kemudian path and file name-nya adalah ini. Kemudian fragment page number 155. Ini otonomi RESTful request ya, secara umum terkait dengan URI-nya, dalam hal ini URL, itu katakan ini adalah API server, kemudian ini resource-nya, kemudian formatnya menggunakan JSON, kemudian ini kunci, kuncinya bisa macam-macam ya, atau kalau default ya seperti ini, dan parameternya. Kemudian anatomi dari RESTful request, get misalnya, atau post, atau delete, atau put, atau patch ya. Ini ada API server, tadi API server, ya server API, kemudian resource-nya menspesify API yang di request, dalam hal ini direction ya, direction. Kemudian formatnya, ya query-nya ya bisa put, bisa post, bisa put, bisa get. Kemudian kunci, kuncinya ini juga bisa panjang atau sesuai dengan yang dikasih ya. Kemudian parameter, dalam hal ini parameternya adalah ini. Nah, di REST API butuh kunci ya, butuh kunci. Ini tujuannya pertama untuk mengautentikasi bahwa yang meminta itu beneran merupakan user yang diauthorize untuk akses API tersebut. Kemudian membatasi jumlah orang yang akses API, tentu karena terkait performance mesin juga. Kemudian membatasi jumlah request per user. Kemudian bisa untuk mengcapture dan meng-tracking ya data yang di-request oleh user. Kemudian bisa untuk mengumpulkan informasi tertentu ya, seperti penggunaan klien tertentu akses API tersebut. Nah, banyak website yang menggunakan API untuk mengakses informasi, kemudian menyediakan service kepada customer-nya. Ini API request itu bisa diakses dari banyak cara ya. Salah satunya dari website ya, dengan nulis itu ya, HTTPS atau HTTP bla bla bla, langsung akses URI-nya. Atau bisa dengan aplikasi, contohnya Postman atau Curl ya, atau Curl itu bisa juga. Kemudian atau bisa dengan program lewat Python atau lewat network operation system seperti netconf dan restconf ya. Nah, ketika kita sudah mekanismenya, ada data format, ada API, kemudian yang digunakan misalnya REST API. Nah, tentunya untuk proses automation, nah konsep virtualisasi, kemudian konsep SDN ya, yang kita bahas di bab 13 itu digunakan, dan mungkin perlu
central controller. Nah, ini yang nanti dalam konsep automation. Secara tradisional, kalau kita mau mengkonfigur router, layer 3 switch maupun switch, ya biasanya dari laptop kita langsung konsol ya, atau lewat command line interface masuk ke salah satu, kemudian SSH atau telnet gitu. Namun kalau berikutnya, kalau kita bisa juga menggunakan SNMP ya, SNMP base, kemudian ada NMS. Tentu ini lebih mensimpelkan ya. Cuma prosesnya ini kan ada trap juga, ada gate juga gitu ya. Nah, cuma kalau untuk konfigurasi biasanya masih terbatas ya menggunakan SNMP. Nah, di network automation tentunya kalau network ini growing banyak gitu kan, dan mungkin perubahannya dinamis ya. Kalau di jaringan WAN ya mungkin nggak terlalu dinamis ya kan, karena kan routing protokol kita udah setup, katakan menggunakan OSPF, kemudian IP-nya sewaktu-waktu nggak berubah kan, kita setup satu gitu kan. Pembagian resource-nya juga nggak berubah mungkin ya, pelanggan kan nggak banyak. Tapi contohnya kalau untuk di data center, ya, di mana interkoneksinya udah standar ya, speed-nya juga bisa yang maksimal, kemudian si jenis switch-nya juga mungkin hampir similar, gitu kan. Nah, kemudian mungkin servernya dinamis karena tergantung permintaan user kan. User A dia minta CPU sebesar 16 GB, kemudian storage-nya 512 GB. User 2 mungkin ini, user 3 beda lagi. Bulan berikutnya dia minta lebih kecil atau minta lebih besar. Mungkin aplikasinya mungkin beda lagi. Yang semula untuk tes naik ke operasional. Nah, sifat yang dinamis ini kan perlu diadopsi oleh ini ya, environment network. Nah, tentunya kalau kita manual atau mungkin pakai SNMP masih limited, terbatas, sehingga kita perlu network automation yang ya mungkin disupport oleh ini tadi format datanya JSON, kemudian menggunakan REST API, mungkin menggunakan programming Python, kemudian konfigurasi networknya netconf, gitu kan. Kemudian virtualisasinya menggunakan VM atau OpenStack, dan kemudian untuk manajemennya menggunakan Ansible, Puppet, Chef atau SaltStack ya. Nah, dengan configuration management tool tentunya proses otomasi konfigurasi jaringan yang menyesuaikan dengan aplikasi mungkin dimungkinkan. Nah, tentunya cara mengkomunikasikan perubahan data itu kita dengan RESTful API mungkin. Nah, apa sih yang memungkinkan dia otomasi ya? Mungkin perlu software dan version control. Jadi yang mensupport itu ya. Mungkin nanti ada device atribut, namanya, alamatnya, security-nya, mungkin protokol configuration-nya, ACL configuration-nya, itu yang nanti prosesnya mesti jadi disesuaikan dengan aplikasinya. Nah, beberapa tool yang bisa digunakan untuk configuration management secara lebih mudah, contohnya Ansible, Puppet, Chef, dan SaltStack. Ini beberapa perbandingan antara Ansible, Chef, Puppet, dan SaltStack. Nah, programming language yang digunakan untuk Ansible menggunakan Python dan YAML, Chef menggunakan Ruby, Puppet menggunakan Ruby, SaltStack menggunakan Python. Kemudian
agent based atau agentless, Ansible agentless, Ceph agent based, Puppet dua-duanya, SaltStack dua-duanya. Kemudian bagaimana device kita manage? Ini any device bisa jadi controller, tapi yang di Ceph hanya Ceph Master yang jadi controller. Kemudian ini Puppet Master dan ini Salt Master. Ansible konfigurasinya disimpan di playbook, yang ini cookbook, ini manifest dan SaltStack dalam nama pilar. Nah, berikutnya di network automation yang memanfaatkan tool management dengan data format yang sudah kita bahas di depan menggunakan REST API, itu adalah konsep yang diperkenalkan oleh Cisco, IBM, Intent-Based Networking, dan Cisco DNA, ya, Digital Network Architecture Center. Nah, IBM sendiri, Intent-Based Networking, ini merupakan emerging industry model yang relatif baru dikenalkan oleh Cisco, ya. Ini merupakan pengembangan lebih lanjut dari software defined networking, ya, yang mentransformasikan hardware centric yang dikonfigurasi secara manual itu menjadi network yang software centric dan fully automated. Jadi bisnis objektifnya menjadi lebih penting. Bisnis objektifnya ini dipresentasikan sebagai intention. Jadi intent yang akan di-capture value intention bisnis ini yang akan di-capture, kemudian di-analyze menggunakan machine learning, kemudian konfigurasinya akan diterapkan ke jaringan. Jadi bisa jadi jaringannya itu berubah secara dinamis, ya, dengan parameter tadi, ACL-nya mungkin sesuai, root-nya mungkin sesuai, policy-nya mungkin sesuai. Si IBM ini akan meng-capture dan mentranslasikan kebutuhan bisnis menjadi network policy yang selanjutnya akan diimplementasikan ke jaringan secara otomatis dan konsisten. Nah, Cisco IBM setidaknya terdiri dari proses ini, ya, ada proses translation, activation, dan assurance. Nah, translation adalah mentranslasikan kebutuhan bisnis menjadi sebuah policy, ya, yang kemudian akan diaktifasi menggunakan network tool ke jaringan, ya, secara fisikal dan virtually. Tapi tentunya ini harus dikonfirmasi lewat assurance agar benar nggak yang dimaksud itu adalah seperti ini, dan proses ini saling mempengaruhi, ya. Nah, di IBM pengaruhnya ini nanti ditanam AI, ya, artificial intelligence. Di proses perspektif IBM di network, jadi di physical network itu jadi seperti di overlay, ya, dengan policy yang diintroduce secara dynamic. Jadi si jaringan dan interkoneksi ini dianggap sebagai sebuah infrastructure as a fabric, ya. Dan topologinya, policy-nya, mungkin termasuk ACL akan dikonfigur berdasarkan kebutuhan bisnis yang ditangkap oleh analyzer. Jadi network yang secara fisikalnya seperti ini, ya, mungkin nanti akan dikontrol, ya, oleh IBM controller. Jadi konsepnya sebagai ini Cisco Digital Network Architecture, ada DNA Center. Nah, ini yang akan DNA Center ini yang akan menangkap intention, ya, dari bisnis, ya. Jadi bisnisnya seperti apa, dia akan menjadi policy, kemudian dianalisis, kemudian diotomasi untuk masuk ke jaringan dan diproses secara saling terkait, ya, menggunakan AI, dan juga ada konsep security-nya diimplement di switching, router,
maupun wireless. Ini beberapa deskripsi dan benefit secara umum dari Cisco DNA Solution, baik sebagai SD-WAN Access maupun baik sebagai SD Access maupun Software Defined WAN. Jadi sebagai Software Defined Access ini adalah intent-based enterprise, ya, artinya network yang fully otomatis yang menangkap kebutuhan enterprise, bisnis dari enterprise, menggunakan ini Cisco DNA untuk ini wireless LAN, kemudian segment user, device maupun sesuai dengan kebutuhan aplikasi application traffic-nya, ya. Nah, benefit-nya tentunya adalah mengenable network access sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Nah, sementara di SD-WAN ini untuk cloud dan WAN tentunya benefit-nya untuk mendeliver user experience yang lebih bagus di sisi cloud, terutama ya digunakan untuk data center. Kemudian ada Cisco DNA Assurance dan Cisco DNA Security. Nah, assurance untuk memastikan bahwa apa yang diimplementasikan di jaringan itu di feedback untuk dilihat benar itu yang diinginkan. Nah, kalau security terkait aspek security. Nah, tentunya benefit dari Cisco DNA Assurance adalah untuk mengidentifikasi root cause kalau ada masalah. Nah, kemudian beneran konfigurasinya itu yang diinginkan. Nah, Cisco DNA Security terkait security tentunya ya untuk mengurangi resiko kalau terjadi apa-apa, kemudian termasuk trafficnya di-encrypt, kemudian ya terkait intelligent visibility, ya terkait visibility untuk melihat network dianalisis, kemudian secara kompleksiti jadinya lebih kompleks bagi operator, ya, karena ini adalah end-to-end security. Nah, Cisco DNA Center ini merupakan kontrolernya dari IBN, ya, intent-based network, ya. Jadi jaringan dianggap sebagai fabric, gitu. Dan policy jaringan seperti apa itu ditangkapnya dari kebutuhan aplikasi atau kebutuhan bisnis dari institusi yang menggunakan ini. Nah, ini contoh ini ya layout dari Cisco DNA Center, ya, di mana dengan menggunakan single terpusat ini urusan desain network, urusan policy, provisioning, assurance, dan platform itu menjadi mudah, ya, bisa dilakukan dengan mudah untuk banyak devices, bisa ratusan maupun ribuan devices. Jadi desain ini memodelkan keseluruhan network, ya, tentunya berdasarkan business intent, kemudian policy-nya didapatkan secara otomatis dari business intention yang di-capture, kemudian provisioning memprovide service baru, ya tentu dengan lebih mudah, kemudian assurance untuk memastikan bahwa kalau ada masalah atau yang dikonfigur ini sesuai dengan yang diharapkan. Nah, platformnya sendiri menggunakan API, ya, untuk berkomunikasi. Nah, itu kira-kira yang bisa disampaikan terkait automation network.